Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat PAI sekalian. Semoga hari ini sobat-sobat sekalian senang selalu dan sehat selalu dan mendapatkan kesempatan-kesempatan yang memang diharapkan bagi teman-teman sekalian. Kembali lagi di studio PAI 66 dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai suatu program unggulan dari UIN Imam Bonjol Padang, yaitu program Sibaksip, yang mana pada kesempatan kali ini kita telah kedatangan seorang atau salah satu mahasiswa berprestasi dari UIN Imam Bonjol Padang yang telah mengikuti kegiatan Sibaksip ini. Langsung saja kita sambut, yaitu Kakak Nesa Chania. Selamat pagi Kak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah kabarnya hari ini baik ya. Mungkin kawan-kawan dari atau sobat-sobat dari PAI sendiri masih kepo mengenai siapa sih, yaitu Kakak Nesa Chania yang hadir pada kesempatan kali ini. Mungkin Kakak bisa memperkenalkan diri secara singkat, dan kalau saya minta itu apa sih penjelasan dari Sibak secara singkatnya aja gitu, sebelum kita masuk kepada daging-daging maupun isi-isi dari diskusi kita atau pembahasan kita pada hari ini. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Izinnya saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nesa Chania, biasa dipanggil Nesa, salah satu mahasiswa PAI UIN Imam Bonjol Padang. Nah, seperti yang disampaikan tadi, ya alhamdulillah Nesa menjadi salah satu peserta dari Sibaksip yang dilakukan tahun lalu ya, di 2024. Nah, mungkin tadi ditanyakan apa sebenarnya kayak singkatnya dari Sibaksip ini. Dari Sibaksip ini. Oke, jadi Sibaksip itu memang salah satu program unggulan yang memang dipersiapkan secara matang ya dari pihak UIN sendiri untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa-mahasiswanya belajar langsung ke luar negeri. Nah, itu kemarin kami dikasih kesempatan, ada sebagian yang ke Turki dan ada juga tim Australia gitu. Baik Kak, berarti untuk Sibaksip sendiri yang telah terlaksana itu di 2 negara. Jadi kegiatan ini yaitu kuliah di luar negeri gitu ya, kayak kuliah singkat gitu yang Kakak sampaikan tadi gitu. Jadi untuk 2 negara ini kalau boleh tahu Kakak kemana itu Kak? Oke, jadi kalau Nesa sendiri itu kemarin bergabung dengan tim Turki. Ya, dengan tim Turki itu sebanyak 10 orang dan didampingi oleh 2 dosen pendamping. Begitu juga dengan teman-teman Australia itu juga berjumlah 10 orang. 10 orang didampingi oleh 2 dosen pendamping juga gitu. Kira-kira apa aja gitu Kak? Dari mungkin teman-teman atau sobat-sobat sekalian pengen mengetahui apa sih yang kelebihan dari luar negeri itu gitu, dari Turki tersebut gitu. Apa aja yang Kakak lihat dan Kakak alami di selama di Turki gitu, pengalamannya. Oke, jadi kalau ke Turki ya itu mungkin negara luar negeri yang pertama kali Nesa kunjungi. Tapi sebelum ke Turki ya kan kita ada transitnya, jadi sempat lah mampir-mampir sekedar di bandara aja nggak apa-apa dia. Nah, jadi untuk di Turki kemarin kami kan itu short course atau kuliah singkat. Nah, di sana kami itu disambut oleh pihak Istanbul Foundation. Itu salah satu yayasan yang bergerak di art and culture juga, di educationnya juga. Nah, jadi di sana itu suatu yayasan Islam yang memang mempelajari tentang bagaimana Islam berkembang di Turki setelah masa kelam Turki sebelumnya ya, kita tahu tentang sejarah sekularisme Turki. Jadi di sana kita itu mempelajari Islam kembali. Nah, salah satu ulama yang kami pelajari itu kemarin yaitu Syekh Badiuzzamani Said Nursi, salah satu pelopor anti sekularisme di Turki. Untuk kembali lagi kita tarik kepada kegiatan Sibaksip ini, ngapain aja atau apa sih Kak suatu program keunggulan di dalam Sibaknya gitu?
Mungkin bisa jadi menulis atau sekedar belajar ke luar negeri atau sekedar mendengarkan materi-materi tentang negara tersebut gitu. Mungkin itu lebih tahu gitu. Nah, untuk SIBAK itu sendiri bukan cuma bisa tiba-tiba kita ke sana, pasti banyak prosesnya juga ya kan. Gimana kita bisa terpilih, lalu bagaimana kita dibekali juga untuk sampai ke sana dan di sana kita ngapain aja. Nah, untuk SIBAK ini sendiri kan pada dasarnya itu bukan langsung terpilih menjadi peserta SIBAK ya, ada beberapa rangkaian kegiatan juga. Nah, memang pada dasarnya semua itu bergeraknya dalam bidang kepenulisan. Jadi anak-anak yang mengikuti SIBAK itu, teman-teman SIBAK Siper itu memang bergerak dalam bidang kepenulisan, baik itu artikel ilmiah maupun populer. Nah, tidak sedikit tuh teman-teman SIBAK yang memang sudah karyanya tuh tembus jurnal, tembus Sinta, ataupun di-input di beberapa website misalnya Harian atau Langgam ataupun Kompas. Itu memang sudah menjadi itulah kayak apa namanya, kayak program lanjutan. Jadi program lanjutan dari anak SIBAK, teman-teman SIBAK itu mereka harus mampu menulis dan memang mempublikasikan tulisan-tulisannya. Mengenai kegiatan tadi kan, jadi ada kegiatan menulis, kegiatan kayak pembuatan artikel atau jurnal gitu. Karena kami dari mahasiswa ini mungkin hanya mengetahui itu jurnal gitu kak. Mungkin dari yang kakak dapatkan selama di SIBAK sendiri, apa sih untuk perbedaan dari jurnal, artikel, atau ilmiah gitu, atau populer gitu? Mungkin bisa sharing sedikit mungkin nggak? Oke. Nesa juga dulu tuh awal-awal masuk kuliah tuh disamain aja semua, mau artikel, jurnal, bikin jurnal, bikin ini ya kayak gitu kan, itu disamain semua, padahal itu beda. Bahkan untuk klasifikasinya itu ada yang populer, juga ada yang ilmiah. Nah, kalau yang sering kita lihat-lihat atau yang kita jadikan referensi perkuliahan itu kan kita bilangnya jurnal kan. Nah, ya itu kita memang mengambilnya dari jurnal. Kalau untuk perbedaan artikel dan jurnal itu sendiri, nah artikel itu adalah satuan dari jurnal itu. Misalnya kalau artikel kita menulis tentang strategi belajar mahasiswa, kita menulis lengkap mulai dari pendahuluan, lalu metode penelitian, hasil pembahasan sampai dengan conclusionnya atau kesimpulannya. Kalau masih dalam satu pembahasan itu saja, nah itu masih artikel. Sedangkan kapan dia bisa menjadi jurnal? Setelah artikel ini diterbitkan. Nah, kumpulan dari artikel-artikel yang diterbitkan ini itulah yang menjadi jurnal. Makanya untuk jurnal itu tuh ada seriesnya, misalnya ada volumenya. Jadi memuat dalam situ, oh berarti untuk series ini atau untuk volume ini itu memuat tentang artikel-artikel yang topiknya ini gitu. Jadi beda artikel dan jurnal itu di sana. Kalau jurnal itu kumpulannya. Secara luasnya atau cakupannya berarti di jurnal. Baik, untuk berarti kan udah diketahui oleh mahasiswa yang telah mengikuti SIBAK gitu. Berarti kami pun bisa mendapatkan ilmu dari program tersebut. Jadi untuk mengikuti program tersebut kira-kira gimana caranya kak? Mungkin kawan-kawan dari sobat atau sobat-sobat EPAI termotivasi untuk mengikuti ini nantinya gitu. Oke, nah ini nih yang penting. Jadi memang kita harus tahu ya, untuk mengikuti SIBAK ini beberapa langkahnya itu ada ya. Nah, untuk yang pertama itu memang ya niat dan usaha kita selalu untuk menulis gitu. Tapi untuk UIN-nya sendiri itu memang menyiapkan beberapa agenda sebelum ke SIBAK. Nah, untuk kami sendiri kemarin itu Nesa persiapannya bahkan dari tahun 2023. Tahun 2023 itu ada program dari UIN pelatihan menulis, pelatihan penulisan di salah satu hotel di Padang. Nah, di sana kami mengikuti kegiatan selama 3 hari, memang dibekali tentang dunia kepenulisan. Nah, untuk di tahun 2024 sendiri itu ada lagi kegiatannya SLC dan PSL. Nah, yang pertama itu kita kalau di 2024 kemarin PSL dulu. PSL itu persiapan studi lanjut. Nah, itu memang membahas keinginan mahasiswa untuk studi lanjut di luar negeri. Nah, setelah itu baru nanti ada kegiatannya SLC. SLC itu Student Literacy Camp. Nah, di sana kita memang
melakukan latihan menulis, baik mulai dari menemukan ide sampai dengan tulisan kita itu selesai. Nah, itu juga kurang lebih 3 hari kegiatannya. Nah, barulah nanti setelah selesai SLC ini ada lagi seleksinya, mulai seleksi berkas dan karya-karya kita tuh dikumpulkan lagi. Nah, dari sana baru bisa terlihat apakah kita layakkah untuk mengikuti sibak atau tidak dari berkas yang dikumpulkan itu. Sungguh alur yang sangat sulit, tapi insya Allah kalau memang yang disampaikan oleh kakak tadi mahasiswa atau sobat-sobat sekalian memiliki niat, itu akan tercapai nantinya. Mungkin teman-teman sekalian maupun sobat sekalian bisa menggantikan atau menjadi regenerasi yang untuk mahasiswa PI sendiri yang akan pergi ke Turki ataupun Australia nantinya. Tapi tersiar kabar kak bahwasanya sibak ini tidak hanya di 2 negara nantinya gitu, ada 4 negara atau 5 negara mungkin bisa kami kuliti sedikit mungkin ya. Nah, ini untuk motivasi aja ya, soalnya belum ada edaran resmi bakal kemana tahun ini mahasiswa yang terpilih. Nah, tapi untuk berita-beritanya nih dari alumni-alumni Sibak itu bakal ada 4 negara yang dikunjungi insya Allah tahun ini. Itu 2 negara tetap ya, ada Turki, Australia, dan tambahannya itu nanti ada di Belanda dan Maladewa. Nah, ini tentu kami sebagai Sibak Siper ya pengen banget nih, apalagi dari Fakultas Tarbiyah ataupun PAI sendiri pasti pengen dong adik-adiknya ikutan lagi di kegiatan Sibak, apalagi kita jelajah negaranya lebih jauh besok gitu. Harapan yang besar kepada regenerasi PAI ke depannya ya. Mungkin harapan ini akan bisa nantinya kak tentu di bawah bimbingan kakak sendiri nantinya gitu ya. Jadi untuk Sibak sendiri ini yang terakhir mungkin kak, caranya udah, apa itu Sibak udah gitu. Harapan kakak lah khusus kepada mahasiswa PAI selain dari pengen mahasiswa PAI ini masuk kepada Sibak gitu, apa sih harapan besarnya gitu? Ya, kalau untuk Nesa sendiri tentu harapannya bukan mahasiswa PAI aja ya. Nesa sendiri juga masih mempersiapkan harapan itu di diri Nesa. Tentu kita karena memang bergerak di bidang pendidikan dan ya bisa kita bilang itu cita-cita kita mendidik, mengajar dan sebagainya. Pastinya kita berharap bisa menjadi pengajar atau pendidik yang kompeten, ataupun nantinya niat kita sebagai dosen dan peneliti, tentu kita memang harus mampu bergerak di bidang kita itu secara profesional. Jadi untuk mengikuti Sibak ini juga salah satu upaya kita ya untuk mempersiapkan diri kita menjadi mahasiswa yang memang, apalagi menjadi lulusan PAI yang memang bukan kaleng-kaleng gitu, maksudnya bisalah menjadi orang gitu kalau dibilangnya. Itu harapan Esa sendiri sih untuk teman-teman juga. Baik, terima kasih kak. Mungkin kita udah di penghujung bincang-bincang kita mengenai Sibak Sip, dan alhamdulillah sobat-sobat dari PAI sendiri mungkin insya Allah akan termotivasi dan mengikuti Sibak ini nantinya gitu, karena yang telah kakak sampaikan tadi, Sibak ini memiliki program yang sangat inspiratif, dan itu tidak hanya di Indonesia gitu, tapi kita belajar ke luar negeri nantinya gitu, mendapatkan wawasan, relasi maupun ilmu yang akan kita bawa nantinya ke UIN Imam Bonjol Padang nantinya. Mungkin untuk akhir kita, saya mengharapkan kawan-kawan ini nanti mengikuti ini ke depannya, dan kita telah ada orang-orang hebat seperti kakak Nesa tadi yang bisa kita jadikan tempat bertanya, menjadi motivator juga untuk kita sendiri. Ini ya mengenai tanggapan kakak. Ini kan kakak dari kepengurusan juga gitu kan. Apa sih nih tanggapan kakak mengenai kehadiran kami, yaitu Studio PAI 66 ini kak gitu. Oke, tentunya Nesa salah satu demisioner ya di tahun sebelumnya. Itu benar-benar kayak wah, banyak banget nih progres yang udah dilakukan. Itu kayak plus banget buat teman-teman kepengurusan sekarang dan teman-teman sebelumnya, itu bisa terus berusaha untuk bangkit, terus berusaha untuk membangun, membuat inovasi-inovasi terbaru. Salah satunya ini nih, kalau misalnya sebelumnya kayak ya kita harus punya nih, kita harus bisa nih, tapi realisasinya sekarang itu keren sekarang, ya, keren banget sih beneran Nesa.
Berarti kakak juga bagian dari Infocom gitu ya. Nanti harapan kakak nanti akan direalisasikan oleh teman-teman kita di kepengurusan tahun ke depan maupun tahun apalagi tahun sekarang gitu. Untuk penghujung ini mungkin ada closing statement dari kakak. Oh, ini bukan closing statement sih, kayak promosi ya. Promosi. Oh ya, promosi. Ya. Promosi. Nah, untuk kita bahas simak nih teman-teman. Jadi sebenarnya ini masih dalam tahapan atau ya tahapan persiapan berkas untuk mengikuti SIBAK ini. Nah, sekarang itu mulai tanggal 16 Januari kemarin sampai nanti closingnya itu di 16 Februari. Unimam Bonjol itu sedang membuka pendaftaran untuk mengikuti SIBAK SIP. Nah, untuk informasinya itu udah kita share ya, atau nanti kita share lagi boleh tuh. Ada beberapa berkas yang harus disiapkan, mulai dari membuat artikel populernya, di sana dijelaskan berapa katanya, berapa temanya itu dijelaskan di sana. Yang di dalam. Iya, nah juga ada juga artikel ilmiahnya. Nanti juga kalau untuk kita sendiri itu menulisnya tentang kependidikan. Nah, Nesa besar harapan Nesa pada teman-teman memang ayo dong ikut di kegiatan ini biar PAI kita tetap bisa bertahan di unggulnya, karena prestasi-prestasi mahasiswa itu mempengaruhi akreditasi kampus juga ya kan teman-teman. Nah, artikel ilmiah ini juga nanti kita menulisnya sesuai dengan kejuruan kita. Terus juga ada ketentuannya, misalnya berapa halaman, bagaimana marginnya, itu nanti dijelaskan di pendaftaran. Nah, untuk mahasiswa ini semester 2 dan 4 ya yang bisa mendaftar, karena memang semester 2 dan 4 itu masih panjang perjalanannya untuk ikut. Jadi ayo dong semangatnya dikumpulkan lagi, kita sama-sama belajar, kita sama-sama bisa untuk menulis ini, karena memang sebagai mahasiswa yang menulis itu bukan hal yang sulit seharusnya. Jadi kita harus terbiasa. Baik Kak, terima kasih waktunya dan kesempatannya pada hari ini serta ilmu-ilmu yang telah Kak sampaikan bagi kita semua, dan semoga kawan-kawan maupun sobat-sobat dari PAI nantinya memiliki minat dan termotivasi dengan kegiatan kita dan yang telah disampaikan oleh Kakak Nesa tadi. Pada hari ini kita telah sampai di penghujung bincang-bincang kita, dan saya mengucapkan terima kasih kepada kakak yang telah dapat hadir dan memberikan ilmunya tadi. Terima kasih juga kepada teman-teman PAI yang telah mengundang. Baik, sobat PAI sekalian, saya mungkin memiliki satu harapan kepada rekan-rekan seperti yang disampaikan, sesuai dengan yang disampaikan oleh Kak Nesa tadi. Kita juga bisa merealisasikan dan kita juga bisa seperti rekan-rekan maupun kawan-kawan dari SIBAK ini, karena tentu kita mahasiswa, kita juga bisa menulis dan kita juga kritis nantinya, memiliki analisa yang panjang ke depannya maupun analisa yang mendalam nantinya. Baik, kalau saya Fatou Syarif, kita telah sampai di ujung, yang mana pada kali ini kalau saya memiliki kesalahan saya mohon maaf. Mungkin kita akan bertemu di lain waktu. Saya memiliki kesalahan karena saya manusia dan kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.